Peristiwa berlangsung selama acara olahraga terbesar di dunia dalam sejarah disebut Raja Pemain. CEO perusahaan yang mengatur acara mendorong semua orang untuk hadir. Menurut dia, siapapun yang menang turnamen akan menerima hak untuk memiliki seluruh perusahaan. Menambahkan bahwa permainan ini dapat membawa semua peserta dalam hidup mereka. Dengan godaan seperti itu, turnamen Coke menarik jutaan pemain di seluruh dunia untuk berpartisipasi. Dalam salah satu ruang bawah tanah, raksasa mengerikan jatuh mati setelah temakan-bakan baik dibuat antara mata pistol laser. Karakter utama yang disebut Sam melihat sekitar dan mengatakan raksasa ini adalah yang paling baru. Sistem permainan memberitahukan peserta bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan ruang bawah tanah dan sekarang dapat melanjutkan ke babak final. Sam berpaling ke teman-temannya dan mengatakan mereka memiliki satu tes terakhir untuk lulus. Tiba-tiba dia membeku di tempat. Dan rasa sakit aku tunas melalui tubuh Anda membakar melalui itu. Sumber rasa sakit yang mengerikan berakhir menjadi pisau yang tertangkap bukan oleh monster, tapi oleh pemain langsung di dada karakter utama. Setelah pulih beberapa shock, Sam menyadari bahwa pemain yang terjebak pisau di tubuhnya adalah teman skuadronnya. Dia mencoba untuk menekan pertanyaan mengapa ia melakukannya, tapi hanya slide ke bawah tanpa daya. Pengkhianat itu bilang padanya dia tidak ingin melawan-lawan skuad Sam pada akhirnya dan memintanya untuk tidak tersinggung. Menurut pengkhianat, Sam hanya harus menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi karena ia sangat mudah tertipu. Sistem permainan memberitahu semua orang bahwa Sam keluar dari permainan, tapi karakter utama, dalam pikiran terakhirnya, menolak untuk menerima akhir cerita ini. Beberapa detik kemudian, dia mendapatkan kembali kesadaran dalam keringat dingin. Dan melihat atap pesawat di depannya, membuatnya berteriak keras. Melihat-lihat, Sam menyadari ada sesuatu yang salah dari kursinya dan mengambil melihat lagi di sekelilingnya. Ia menyadari dia di kokpit pesawat untuk putaran pertama Coke disebut Milk Battlefield. Peserta lain dari pesawat terlihat terkejut pada protagonis berperilaku aneh. Sam mendekati salah satu peserta dan tutan keras untuk mengetahui tanggal, bulan, dan tahun hari ini. Peserta melihat Sam dengan salah paham menyamar dan mengatakan bahwa hari ini adalah 1,0 Juli 2020,00 ronde pertama dari turnamen Coke. Sam terkejut dengan apa yang dia dengar dan secara mental mengakui bahwa sulit baginya untuk percaya apa yang terjadi. Namun ia menyadari bahwa ia tampaknya telah kembali pada hari pertama turnamen setelah dibunuh oleh rekan satu timnya. Tidak dapat mengatasi emosi menghancurkan dia, Sam berteriak kali ini dia pasti tidak akan kalah. Pikiran heroiknya terganggu oleh seorang pria berotot yang meraih dia ke arah kemejanya dan berbicara keras. Sam, dia membuat banyak kebisingan. Menarik Sam lebih dekat, orang itu berteriak padanya untuk izin sebelum membuka mulutnya waktu berikutnya. Sam dengan hati melihat wajah lawannya dan wajahnya berubah secara dramatis, menyebabkan kesalahpahaman antara penjahat. Tiba-tiba Sam bergegas dengan pria itu memeluknya, dan kemudian memanggilnya dengan nama Stan dan mengatakan mereka bertemu dengannya di putaran pertama kompetisi. Dia menambahkan dia belum terbunuh dalam putaran ini. Dan Stan marah mengusir protagonis, menanyakan apa yang dia bawa. Sam menyadari bahwa sejak ia melakukan perjalanan kembali dalam waktu, Stan belum mengenalnya, itu sebabnya dia bereaksi begitu permusuhan. Sam juga ingat bahwa Stan dengan heroik mengorbankan dirinya selama pengepungan zombie, menyelamatkan nyawa Sam dan teman-temannya. Sam mengatakan secara mental bahwa ia tidak akan membiarkan sesuatu seperti ini terjadi kali ini. Dia menjangkau Stan dan mengatakan bahwa di ronde ini hanya 10 komal dari setiap 1000 pemain akan bisa menang. Jadi Anda lebih baik datang bersama-sama.
Pemeriksaan stun. Sam di tangan Anda selama beberapa detik sebelum menghancurkan dia, memberinya tampilan mengancam. Dia bilang dia tidak perlu rekan kerja dan pertanyaan agresif. Sam, kenapa dia harus percaya padanya? Setelah berpikir sejenak, Sam berbalik dan pergi, memberitahu Stan bahwa dia tidak berubah sedikit pun sejak pertemuan terakhir. Persiapan untuk putaran pertama turnamen akhir dan pesawat mendarat kompartemen mulai terbuka perlahan-lahan. Setelah meletakkan parasut, Sam mendekati tepi dan berbalik ke Stan, akhirnya mengatakan bahwa dia pasti akan ingin bergabung dengannya. Stan hanya melihat kenakalan Sam dan mencoba memahami alasannya. Sam mengatakan bahwa musim panas kemudian dan berani melompat dari pesawat pada petualangan mematikan. Sistem game melaporkan bahwa 3 menit telah berlalu sejak awal babak, menambahkan bahwa dari 1.000 peserta, 964,0 tetap hidup. Di medan perang tersembunyi di balik batu, ada penembak jitu hati-hati mengejar mangsanya. Setelah beberapa detik, dia mengatakan sasarannya bertindak seperti pecundang menyedihkan, jadi membunuhnya tidak akan sulit. Target penembak adalah pendatang baru yang ketakutan, setengah buta melihat sekeliling dalam upaya untuk mendeteksi ancaman. Para penembak untungnya menyimpulkan bahwa turnamen ini tampaknya dihadiri oleh hanya pemula yang tahu apa-apa tentang permainan tersebut. Dengan arogan mengucapkan selamat tinggal pada korbannya, dia dan lembut menekan pelatuk senapannya. Namun, tiba-tiba seseorang menembaknya langsung di kepala, menghancurkan helm melindunginya, menyebabkan penembak jatuh ke tanah. Berbohong tak berdaya di tanah, ia menyadari itu semua perangkap. Mengangkat matanya, ia tampaknya mengancam untuk penembak tidak dapat menekan namanya. Penembak adalah pemain lain yang menggunakan pendatang baru sebagai umpan untuk memaksa penembak untuk membuka. Pendatang baru memberitahu temannya bahwa tidak harus membuang-buang waktunya dan menembak penembak. Setelah itu, mereka dapat mengambil hasil jarahannya. Tiba-tiba suara berisik mobil terdengar di belakang mereka, mengganggu mereka dari membunuh penembak tanpa nama. Mobil itu ternyata jeep besar yang berjalan dengan kecepatan maksimum untuk 2 pemain, mengancam untuk menghancurkan mereka. Pengemudinya ternyata Sam, yang ironisnya meminta mereka untuk menunjukkan belas kasihan karena dia seorang pemula di belakang kemudi. Mantan pemain umpan mencoba untuk melarikan diri dari jeep dengan melompat ke samping, tapi Sam berbalik ke samping, mengalahkan musuh. Pemain ditabrak jeep jatuh ke tanah mati, memukul tinggi pada kotak kayu berdiri dekat. Kaki tangan Anda tampak syok pada temannya Apos, tubuh tak bernyawa, menghapus senjatanya dari keamanan. Menunjuk senapannya di jeep, ia mulai berteriak gugup dan membuka api untuk membunuh. Sam mudah lolos dari peluru, melompat keluar dari mobil dan meminta pemain di mana dia menembak. Pemain melihat Sam terkejut dan terkejut bagaimana ia berhasil melompat keluar dari mobil tanpa menerima kerusakan apapun. Dia lagi mulai menembak Sam, mencoba untuk memukulnya, tapi karakter utama mudah menghindar tembakan, berjalan ke depan. Setelah menangkap lawannya, Sam langsung menusukkan pisau ke jantungnya, membunuhnya seketika. Sam memindai tubuh pemain yang dia bunuh, dan laporan sistem bahwa ia menerima 200,0 poin untuk menghilangkan 2 target. Karakter utama mengatakan bahwa item yang mereka miliki akan sangat berguna baginya di pertempuran mendatang. Dia mengambil baju besi dan senjata pemain, mengisi ulang senapan dan menempatkan tampilan holografik di atasnya. Setelah selesai persiapannya, Sam mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa dibandingkan dengan tugas-tugas yang telah dilakukan sebelumnya, pertarungan ini hanya pemanasan. Seorang pembak terluka melihat TP bertanya pada Sam apakah dia punya obat lagi. Ditambah bahwa Sam masih membutuhkan sahabat yang kuat di masa depan.
Sam berbalik dan hati-hati memeriksa penembak terluka, mengevaluasi dia. Setelah membuat keputusan, Sam mengatakan pemain terluka benar karena ia membutuhkan sekutu yang kuat. Sam mendekat dan penembak dengan hati-hati menarik pistol keluar dari sakunya untuk menembak karakter utama. Namun, Sam tiba-tiba santai tangannya dan pisau mudah keluar dari lengan bajunya. Sam mengatakan dia tidak membutuhkan sekutu seperti itu, dan dia membunuh pemain berbahaya dengan petir. Setelah menerima poin tambahan, Sam berpikir sudah waktunya baginya untuk memperoleh sekutu yang sangat kuat. Sementara itu, siaran turnamen melaporkan bahwa aturan baru telah ditambahkan ke kompetisi saat ini. Terima kasih untuk yang Anda dapat bermain hanya menggunakan identitas Anda. Meskipun begitu, Anda tidak takut siapapun, tapi itu menarik banyak pemain profesional. Komentator juga ingat bahwa dalam kompetisi KOK, pemain menerima poin untuk membunuh musuh dan menyelesaikan misi tambahan. Menurut komentator, poin ini dapat ditukar untuk berbagai fitur, menambahkan bahwa saat ini pemain dengan paling adalah Sam. Penonton melihat potret Sam secara mengejutkan, mencoba untuk memahami siapa dia, dan bertanya-tanya apakah dia seorang pemain profesional. Semua pemirsa siaran mengakui mereka belum pernah mendengar tentang Sam sebelumnya dan terkejut bagaimana ia mendapat begitu banyak poin. Sementara itu, kamera berubah ke pacar penembak yang wilayahnya penyusup masuk-masuk. Penyusup ini berakhir menjadi Sam yang menyadari gadis penembak dan mencoba untuk menghindari tembakannya. Menunjuk dengan benar, gadis itu mengatakan penyusup selesai dan mudah menarik pelatuk. Sam hampir tidak bisa menghindar dan bersembunyi di balik pagar kecil, tapi gadis itu menyadari helm terlihat. Terkejut dengan kecerobohan seperti itu, gadis itu berterima kasih padamu, Sam dengan kacamata, dan tembak dia lagi. Peluru dengan mudah menembus helm menonjol, tapi gadis itu tidak menerima pemberitahuan konfirmasi pembunuhan. Gadis itu melihat ke depan dengan kejutan dan keajaiban bagaimana itu mungkin. Helm jatuh, dan gadis itu menyadari bahwa ia memegang cabang dan itu semua perangkap. Dia mencatat bahwa dia ceroboh dan mengungkapkan posisinya, yang berarti dia harus pergi mendesak. Sam menemukan lokasinya dan memanjat melalui jendela lantai 2 dengan kecepatan yang luar biasa. Gadis itu mengambil tembakan cepat menuju karakter utama, berteriak pada Sam untuk pergi ke dunia berikutnya. Karakter utama menghindari peluru, sombong mengatakan pada gadis bahwa dia bergerak terlalu lambat. Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa gadis itu kehabisan kerang dalam klip, Sam mengejarnya dan mengetuk ke bawah dengan pukulan ke telapak tangannya. Gadis itu kehilangan kesadaran dan jatuh, tapi Sam memegang dengan tangannya, mencegah dia jatuh ke tanah batu. Memeriksa lawannya, Sam juga mencatat bahwa dia tidak berubah sedikit pun dan masih memiliki masalah dalam pertempuran dekat. Setelah beberapa saat, gadis itu membuka matanya dan melihat Sam di depannya, mengekspresikan sukacita bahwa dia akhirnya terbangun. Menyadari bahwa dia diskors dari langit-langit, gadis itu meminta Sam untuk membiarkan dia pergi segera. Karakter utama mengatakan dia tidak perlu khawatir karena mereka tidak di dunia nyata, yang berarti dia bisa tinggal selama dia inginkan, tanpa risiko memiliki pendarahan otak. Gadis itu mengakui kekalahan, mengatakan jika Sam akan membunuhnya, maka dia lebih baik tidak bodoh dan melakukannya sekarang. Sam menamai gadis itu Astrid, mengatakan bahwa itu akan sangat bodoh jika anggota terkuat dari skuad Shiji mati tanpa rasa sakit. Astrid mengatakan dia sudah lama meninggalkan tim. Sam dengan tenang menjawab bahwa ia tahu itu karena dia penggemar terbesar Anda. Gadis itu menutup matanya, berayun perlahan pada tali. Sabar menunggu Sam akhirnya mengatakan sesuatu yang relevan. Karakter utama memberitahu Astrid bahwa jika dia membuat kesepakatan dengan dia,
dia akan membiarkan dia pergi segera. Gadis itu bertanya apa kesepakatan yang dia tawarkan. Yang ia menjawab bahwa ia ingin dia untuk bergabung dengannya dan menjadi sekutunya. Gadis itu memberitahu Sam lebih baik baginya untuk membunuhnya, karena dia tidak akan pernah bergabung dengan tim siapapun. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia ingat bagaimana semua orang mengejek penampilannya, rumit intrik di belakang punggungnya. Sam mengganggu banjir kenangan traumatis Astrid dengan mengatakan padanya bahwa semua sekutu masa lalunya adalah idiot. Dia menambahkan bahwa ia adalah kebalikan dari mereka dan memiliki sesuatu untuk menentang. Menurut karakter utama, dia pemain yang sangat kuat. Astrid meminta Sam untuk berhenti berpura-pura tahu segalanya, menambahkan bahwa semua orang sama, dan mereka tidak tertarik pada tingkat keterampilan mereka seperti dalam ketersediaan mereka. Sam mengambil lihat tubuh Astrid, dan catatan bahwa itu terlihat menakjubkan dari sudut ini. Astrid kembali, dan keras kepala, marah bertanya Sam apa yang dia lihat. Sam memeras dampak dan catatan bahwa Astrid tetap panas seperti biasa. Astrid mengatakan Sam tidak berpura-pura, mereka saling mengenal, dan dia menambahkan bahwa jika dia ingin membunuhnya, dia lebih baik melakukannya sekarang. Sam tersenyum dan mengatakan dia akan melakukan segala cara. Mendekati Astrid tak berdaya. Dia mengambil pisau dan memberitahu gadis itu dia akan memaksanya untuk bergabung dengannya. Dia bertanya pada Astrid mengapa Astrid berpikir dia akan membunuhnya, dan memotong pakaian sedikit di area dada. Astrid mulai berteriak dengan ketakutan dan jijik, dan menanyakan karakter utama apa yang dia inginkan. Sam bersandar padanya dan mengatakan mungkin ada ratusan juta orang menonton putaran ini sekarang, dan mungkin ada ratusan ribu menonton. Astrid melihat Sam dan bertanya apa yang dia maksud. Karakter utama menanggapi gadis itu bahwa jika dia tidak berjanji untuk bergabung dengan timnya, ia akan menunjukkan kepada publik beberapa layanan gratis. Dengan kata-kata ini, ia berpaling ke kamera dan meminta penggemar bahwa mereka yang ingin ada layanan khusus menulis 666 dalam percakapan. Sam berbalik ke Astrid dan mengatakan dia akan memberinya beberapa detik untuk berpikir. Setelah itu dia bilang dia setuju untuk bergabung dengannya. Sam kemudian memotong tali, dan Astrid mulai jatuh ke tanah batu. Namun, Sam menangkapnya tanpa membiarkan dia jatuh. Di depan kerumunan yang kecewa menuntut lebih drastis tindakan dari dia. Sam melihat Astrid dengan puas dan mengatakan dia harus memperlakukan dia lembut dan dalam sifat baik. Astrid melihat jauh dari karakter utama dan cepat menuntut untuk menurunkannya. Sam melepaskan Astrid dan dia jatuh ke tanah dengan gedebuk menghantam tanah. Setelah memotong sisa tali, ia naik dan tidak menyenangkan memberitahu karakter utama bahwa ia diminta untuk ditempatkan di tanah dan tidak dibuang. Sam tangan Astrid senapannya, mengatakan bahwa dia masih memiliki tidak fleksibel dalam pertempuran dekat. Memperhatikan dia masih penembak yang baik. Dia datang ke jendela dan mengatakan mereka harus mengumpulkan lebih banyak sumber daya dan keluar dari sini. Astrid berteriak pada Sam untuk menahan kudanya. Dan dia memutar kepalanya terbalik untuk memahami apa yang dia bicarakan. Gadis itu mengarahkan senapan padanya, mengatakan dia akan banyak mempercayai orang lain. Dia menunjuk padanya. Dia bertanya mengapa dia tidak tampak takut karena dia bersenjata. Sam menyatakan percaya diri bahwa jika Astrid mengatakan kepadanya bahwa dia akan bergabung dengannya, ia tidak akan pernah melanggar janjinya. Dia ingat bagaimana dia dikalahkan olehnya sebelum kelahiran kembalinya. Dia bilang dia tidak buruk, tapi bahkan lebih lemah dari dia. Jadi dia, seperti Astrid sekarang, mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin membunuhnya, maka lebih baik dia melakukannya sekarang.
Namun, Astrid mengatakan kepadanya bahwa ia bisa bergabung dengan timnya dan bertindak seperti pengawal. Sam kemudian melihat Astrid dengan keyakinan yang sama. Aku tidak mengerti apa yang menghentikannya dari membunuhnya setiap saat. Namun, Astrid mengatakan kepadanya bahwa jika dia berjanji bahwa dia akan berada di tim yang sama dengan dia, dia tidak akan pernah melanggar janjinya. Dengan kata-kata, Astrid tersenyum. Selamanya tercatat dalam memori karakter utama yang menerima harapan berkat kebaikannya. Sementara ini, Astrid menurunkan senjatanya. Dan dia bilang Sam orang yang sangat aneh, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di kepalanya. Sam membuka kartu dan mengatakan masih ada banyak dia tidak tahu tentang masa lalu dan situasi saat ini. Menurut dia, tempat di mana mereka sekarang, zona aman akan terus mempersempit yang Astrid menanggapi bahwa ia tahu aturan putaran ini. Sam melanjutkan pikirannya, menempatkan tanda di peta dan mengatakan pusat zona aman berikutnya akan di sini. Astrid mengatakan bahwa semua ini hanya menebak karena zona aman acak dihasilkan dan dia tidak bisa tahu terlebih dahulu di mana yang berikutnya akan. Namun, zona aman baru dihasilkan persis seperti yang Sam prediksi. Dan Astrid bertanya-tanya bagaimana itu mungkin. Sam gembira secara mental bahwa ia telah mengingat semuanya dengan benar, mencatat bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencananya. Astrid bertanya pada Sam, bagaimana kau mempelajari rincian seperti itu? Mencurigai kau menggunakan kecurangan. Sam bilang dia tidak pernah berselingkuh, melempar pisau ke udara dalam hidupmu. Setelah mengambil pisau, Sam masuk ke pos heroik dan mengatakan dia adalah kode penipuan berjalan. Astrid melihat ke bawah pada malu dan mencoba untuk memahami apa jenis omong kosong sekutu yang baru dibuat berbicara tentang. Namun tiba-tiba Sam cepat mendekati dan menutupi mulutnya dengan telapak tangannya sehingga dia tidak membuat suara yang tidak perlu. Segera setelah ia melepas tangannya dari wajah Astrid, dia bertanya apa yang dia lakukan, apa yang dia meminta dia untuk mendengar. Sam melihat keluar jendela dan mengatakan seseorang di sini. Melihat sekelompok pemain mendekat, dia memberitahu Astrid saatnya untuk menguji kerja tim mereka melawan lawan ini. Astrid mengatakan lawannya mengalahkan mereka 2 kali setengah, jadi sebaiknya kau menjauh dari masalah. Di mana dia menjawab bahwa ini hanyalah perang. Pemain melihat sekeliling dan salah satu dari mereka memberitahu kapten bahwa mereka harus berhati-hati. Karena mereka mungkin lari ke penyergapan. Kapten menjawab bahwa tempat itu tampak sepi dan kemudian memerintahkan semua orang untuk bergerak untuk sumber daya. Ditambah tidak ada yang berani menyerang kelompok kelima. Setelah kata-kata itu, kepala kapten ditusuk oleh peluru ditembakkan dari gedung yang mereka anggap ditinggalkan. Pemain panik dan salah satu dari mereka berteriak untuk orang lain untuk menemukan penutup dan mengambil posisi. Berbalik, ia menyadari Sam terbang ke arahmu yang memutuskan untuk menggunakan pisau untuk pertarungan ini. Pemain lain mencoba untuk berteriak untuk memperingatkan pemain tentang bahaya. Tapi Sam membunuh korbannya dengan kecepatan petir. Pemain bertahan berteriak satu sama lain bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk membunuh acara ini off dan tukar tanpa diskriminasi api terhadap mereka. Sam dengan mudah menghindari penembakan berlari ke tempat penampungan batu terdekat. Menemukan dirinya di tempat yang minimal aman, ia bertanya-tanya mengapa reaksi mereka begitu lambat. Sedetik kemudian, tembakan kepala yang baik langsung membunuh pemain lain, dan mereka menyadari mereka menghadapi sekelompok lawan. Astrid mengambil posisi yang menguntungkan dan mulai untuk menutupi Sam dengan tembakan yang tepat, membawa lawannya ke sudut. Salah satu pemain mengutuk nasib buruknya dan memberitahu sekutu-sekutunya untuk tetap menunduk dan menunggunya.
Dia menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat disayangkan dan menunjukkan bahwa mereka harus melarikan diri. Tapi tiba-tiba Sam meraih wajah Anda. Semua pemain bisa mengerti adalah Sam memegang pisau di tenggorokan. Sepersekian detik kemudian, tubuh pemain tak bernyawa jatuh di sebelah korban terakhir, dan dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia memutuskan untuk mengambil penerbangan dan cepat retret, meninggalkan mayat-mayat mantan rekan setimnya di belakang. Astrid turun dan melihat musuh melarikan diri. Sementara Sam bertanya apakah dia akan mengejarnya. Astrid mengatakan dengan tenang bahwa ia tidak dapat melarikan diri itu. Setelah itu, ia mengangkat senapan dan membuat tujuan yang baik. Dia membunuh pemain pelarian dengan tembakan bersih. Sam mengatakan dia akan mengharapkan tidak kurang dari pemain profesional dengan keterampilan menembak tersebut. Astrid mengampuni. Sam tidak menyanjungnya karena dia bisa menunjukkan hasil seperti itu hanya berkat Sam. Dia menghindari perhatian pada dirinya sendiri. Dia juga menambahkan bahwa kali ini lawannya lebih lemah dari sebelumnya. Sam hilang dalam pikirannya dengan menghitung jumlah pemain yang ia membunuh dengan pisau. Astrid menanya dia tentang mengapa dia hanya membunuh dengan senjata. Menambahkan bahwa dengan kemampuannya, ia bisa dengan mudah mendapatkan senjata api. Sam menjawab bahwa ada beberapa alasan untuk ini, menjelaskan bahwa membunuh dengan pistol pisau bernilai 2 kali lebih banyak. Dalam detik ini, pemberitahuan sistem ditampilkan di depan para pahlawan, yang mengklaim bahwa Sam menerima prestasi dengan berturut-turut membunuh 10,0 target dengan senjata rem, yang ia dianugerahi judul unik dan harta karun mistis. Astrid mempelajari teks pemberitahuan dalam ketidakpercayaan, sementara Sam membuat gerakan teater dan memperkenalkan dirinya dengan menyebut namanya. Dia mengatakan bahwa Kai-Oh memiliki sejumlah besar prestasi tersembunyi, yang menghargai pemain untuk menyelesaikan. Astrid terkejut Sam tahu fakta tersembunyi tentang turnamen ini dan menanyakan siapa dia. Sam menghitung, Astrid akan memberitahu Anda semua tentang hal itu sedikit kemudian dan membuka peti harta karun. Dia melihat dengan hati-hati isi dadanya, tidak mempercayai matanya. Astrid mendapat sangat tertarik pada hadiah dan bertanya Sam apa yang dia dapatkan dari dadanya. Sam membalas bahwa di dalam dada ada senjata yang sangat kuat dan langka. Astrid percaya itu adalah senjata dan mulai untuk mengekspresikan asumsi yang menarik. Sam menjawab bahwa ada sesuatu yang benar-benar luar biasa di dadanya dan ia menarik tombak foldable keluar dari sana. Mengangkat dia di atas dirinya sendiri. Dia membuka tombak, memutuskan untuk mencoba dalam tindakan. Dia mulai berayun dari sisi ke sisi, memberitahu Astrid bahwa ini adalah tombak yang sangat tidak biasa dan unik. Astrid benar menebak bahwa tombak ini dapat disimpan dan digunakan di masa depan, bahkan setelah akhir putaran saat ini. Astrid bilang ini akan jika Sam selamat di ronde berikutnya. Dia menambahkan bahwa dalam putaran ini, setiap orang memiliki senjata api yang berarti melawan tombak adalah bunuh diri murni. Sam menjawab bahwa ini bukan tombak biasa, tapi hadiah dari sistem, yang berarti ini bukan semacam pernak-pernik. Menurut dia, tombak ini disebut Ninales, dan berdasarkan nama, memiliki 9 bentuk. Dengan ini, ia membuka antarmuka tombak terpadu dan mulai menjelajah melalui semua bentuk yang tersedia. Sam memutuskan untuk menghabiskan 500,0 poin untuk membuka bentuk baru tombak yang mengubahnya menjadi busur. Setelah membeli peningkatan busur, Sam mengamati bagaimana tombak berubah menjadi busur komposit. Sam mengatakan bahwa salah satu keterampilan busur adalah untuk menciptakan panah secara otomatis, yang dapat menjadi bantuan besar ketika sumber daya terbatas. Karakter utama menarik tali busur dan memutuskan untuk menguji daya pembunuh pada batu di dekatnya.
Menurut dia, di putaran ini, hal yang penting adalah bukan jumlah kemacian, tapi bertahan hidup, dan dengan itu, busur dapat banyak membantu, karena hampir tidak membuat kebisingan ketika tunas. Astrid melihat panah busur dengan mudah menghancurkan batui besar dan mengakui bahwa dia sangat terkesan. Sam secara mental mencatat bahwa dalam kehidupan sebelumnya, pemain yang menyelesaikan pencarian ini tidak menerima Ninales. Astrid mengatakan dia juga ingin memiliki pistol untuk dirinya sendiri, dan meminta karakter utama bagaimana dia bisa mendapatkan salah satu penghargaan ini. Sam menjawab bahwa jika imbalan tersebut mudah didapat, maka semua orang akan memilikinya. Sementara itu, sistem memberitahu semua pemain bahwa sekarang ada acara yang disebut Fox Hunt pada efek di putaran. Yang esensi adalah bahwa lokasi Sam akan ditandai untuk semua orang, dan siapapun menghilangkan itu akan menerima 1000,0 poin sebagai hadiah. Deskripsi juga mengatakan bahwa jika Sam tetap hidup selama 24,0 jam, maka hadiah untuk kemenangan akan pergi kepadanya. Astrid hati-hati membaca deskripsi peringatan dan mengatakan dengan mengejutkan bahwa sekarang berburu ya telah dibuka untuk Sam. Pahlawan membuka peta dan lokasi Sam segera ditampilkan di peta sebagai ikon besar. Melihat iklan tentang perburuan Sam, Stan dan tim dia dengan cepat memutuskan untuk mengejarnya untuk mendapatkan beberapa minuman. Juga seorang pemain profesional bernama Alexis menjalankan untuk Sam, tersinggung bahwa karakter utama berperilaku begitu misterius. Sementara itu, Sam dan Astrid mengendarai jeep dengan kecepatan penuh. Dan Sam memberitahu rekannya bahwa jika dia ingin pergi, maka dia masih memiliki kesempatan karena dia sekarang dalam bahaya di sampingnya. Astrid dengan tenang menjawab bahwa ini adalah alasan yang sangat menyedihkan untuk meninggalkan sekutunya. Dia juga mengatakan, dalam kasus ekstrim, dia mendapatkan 1000 poin untuk dirinya sendiri hanya dengan menembak Sam. Sam tersenyum dan menanyakan Astrid apa motivasi sebenarnya. Astrid tertawa tulus dan memberitahu kar utama bahwa dia bercanda dan dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Setelah beberapa saat, Sam menekan pedal rem dan memberitahu rekannya bahwa mereka akhirnya tiba. Melihat sekeliling, Astrid menyadari bahwa tadinya adalah struktur batu aneh yang melayani tujuan yang tidak diketahui. Ketika Astrid bertanya apa bangunan ini, Sam jawaban bahwa itu adalah bunker, yang juga akan berfungsi sebagai perangkap bahwa ia akan menyiapkan. Astrid mengikuti Sam, hati-hati mendekati langkah-langkah dan bertanya dan apa jenis perangkap ia berencana untuk mengatur di sini. Sam berpaling ke Astrid dan mengatakan bahwa segera dia akan dapat melihat segala sesuatu dengan matanya sendiri. Sementara itu, tim Stan berjalan dengan kecepatan penuh menuju protagonis di beberapa mobil. Setelah membuka peta, Stan terkejut bahwa penanda Sam tidak bergelam 2 jam dan tersangka bahwa ia hanya memutuskan untuk mengunci dirinya dalam semacam bunker. Mendekati lokasi Sam, salah satu sekutu Stan melihat mobil yang diparkir, mengamati bahwa itu diparkir di lokasi yang jelas. Sekutu lain, Stan mendekatinya dan mengatakan mungkin ada banyak perangkap di dalam, sehingga kesulitan serius bisa menunggu mereka. Rekan-rekan Stan yang lain setuju dengan pernyataan ini, mengatakan bahwa dalam hal apapun, hanya pembunuh akan mendapatkan poin. Dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Stan bilang mereka semua bersaudara, jadi dia tidak peduli siapa yang membunuhnya. Jadi dia menambahkan bahwa dia akan mencoba melucuti semua perangkap untuk menjaga sekutunya tetap aman. Dia juga menambahkan bahwa mereka yang tidak berisiko tidak minum sampanye dan pergi ke bunker, mengundang orang lain untuk mengikutinya dan merawatnya. Stan dan seluruh timnya terlihat tanpa malu-malu, dan mereka terjebak dalam kamera pengawas yang terpasang di dalam bunker.
Sam mengawasi Stan dan mengatakan dia sangat senang berada di sini, karena itu akan menghemat waktu mencarinya. Astrid meminta Sam siapa Stan dan dia bilang dia akan memiliki jawaban nanti, tapi untuk sekarang dia harus menikmati pertunjukan. Astrid mengatakan hanya Sam bisa begitu tenang dan dikumpulkan. Meskipun fakta bahwa seluruh server sedang memburunya. Beralih ke kelompok musuh yang dikalahkan, Astrid mengatakan itu terlihat seperti Sam mengenakan kecurangan. Setelah melangkah lebih jauh, skuad-skuad Stan tersandung pada pemain sebelumnya dikalahkan. Dan beberapa temanmu mulai panik, mengatakan mereka harus keluar dari sini. Namun, yang kedua membanting pintu di belakang mereka. Dan mereka menemukan diri mereka terkunci di ruang menyeramkan. Stan mencoba meyakinkan sekutunya. Dan kau bertanya-tanya bagaimana Sam bisa menggunakan perangkap permainan. Tiba-tiba perhatian pemain. Digambar pada layar tergantung di dinding, siapa yang peduli untuk menunjukkan Sam memakai topeng. Stan berteriak pada karakter utama untuk berhenti, bersembunyi, dan pergi keluar untuk pertarungan yang adil. Yang ia membalas bahwa ia ingin bermain game. Dengan kata-kata ini, gas mulai mengalir ke ruang ventilasi. Dan Sam mengatakan bahwa gas ini secara bertahap akan mengurangi tik-tik-tik kesehatan dari semua pemain di dalamnya. Menambahkan bahwa kit pertolongan pertama yang mereka bawa mungkin segera menunda efek gas ini. Sam mengatakan dalam 10,0 menit dia akan membuka pintu, mulai mengumumkan awal permainannya yang licik, tapi layar rusak dengan tembakan senapan. Stan bilang dia lelah mendengar pidato-pidato sok, menambahkan dia percaya pada timnya. Dia mengambil persediaan medisnya dan memberitahu teman-temannya untuk dibagi menjadi 2 kelompok, satu untuk mencari jalan keluar, dan yang lain untuk menggunakan pasokan medis. Menambahkan bahwa mereka akan melakukannya sebagai imbalan untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Namun, rekan-rekannya hanya berdiri di sana dan melihat dia terkejut. Dan Stan bertanya mengapa mereka tidak melakukan apapun. Salah satu rekan-rekannya bertanya Stan mengapa ia harus berbagi dengan seseorang. Menambahkan bahwa ia memiliki cukup obat untuk dirinya sendiri. Setelah kata-kata itu, seseorang menembak pemain ini lurus dengan tembakan yang bagus dan mematikan. Pembunuh mengarahkan pistol ke kepala korban, mengatakan dia tidak akan membutuhkan persediaan itu lagi. Astrid melihat kamera kejutan dan tidak mengerti mengapa pemain sebelum pemain segera mulai berkelahi satu sama lain. Sementara Sam melepas topengnya, mengatakan Stan adalah ahli strategi dan pemain yang baik. Namun menurut Sam, Stan meremehkan sifat manusia yang menurut pendapatnya tidak berubah. Stan mendekati temannya yang sekarat, tidak punya waktu untuk menyembuhkannya dengan kotak 3,0. Dan melihat dia menghilang di depan matamu. Marah, ia menangkap pembunuh, dan bertanya apa yang dia lakukan, menambahkan bahwa dia baru saja membunuh rekannya. Pengkhianat menjawab bahwa akan lebih logis untuk meninggalkan hanya yang terkuat daripada membiarkan semua orang mati. Menambahkan Stan yang harus mendari bahwa obat-obatannya tidak akan bertahan 10,0 menit. Dia juga mengatakan jika mereka membunuh setengah orang, mereka bisa keluar dari sini hidup-hidup. Dia menambahkan bahwa orang-orang ini bukan saudara atau sekutu, tetapi hanya dibuang. Tapi Stan mengganggu pikirannya dengan pukulan ke wajah. Yang membuat Anda terbang. Stan mengatakan dia tidak akan pernah menyerah sekutu untuk keuntungan jangka pendek, bahkan jika mereka sementara. Pembunuhnya bilang Stan sangat naif setelah beberapa tembakan di punggungnya. Peluru mengenai bagian tubuh Stan, dan dia jatuh ke tanah, tetap hidup. Stan memegang luka-lukanya dengan tangannya, tidak dapat percaya bahwa teman-temannya akan begitu mudah memutuskan untuk khianatinya. Si pembunuh berdiri dan mengatakan mereka tidak pernah setia padanya, yang berarti mereka tidak pernah mengkhianati siapapun.
menambahkan bahwa mereka semua bergabung dengannya karena ia kuat. Dia menodongkan pistol ke kepala Stan dan mengatakan dia terlalu bodoh untuk memperlakukan merekanya dengan keyakinan ketika mereka hanya menggunakan dia untuk mengalahkan dia. Setelah kata-kata itu, Sam muncul kembali di layar lain, bertepuk tangan para pemain, dan mengatakan dia terkesan. Dia menambahkan bahwa demi kemenangan, mereka dengan cepat mencapai solusi yang benar saja. Sam mengangkat pintu batu, mengatakan mereka bebas untuk pergi sekarang. Mereka mitra, Stan mengatakan kepadanya bahwa karena mereka telah membersihkannya, dia bisa mati di sini racun dan isolasi yang indah. Dengan kata-kata ini, mereka beralih ke pintu keluar dan bergerak bersama menuju kebebasan mereka. Pemimpin baru juga menambahkan bahwa dia akan membunuh siapapun yang ingin menyelamatkan Stan atau membantunya dalam beberapa cara. Astrid mengamati Ted menyimpulkan bahwa mereka benar-benar mulai berkelahi satu sama lain. Beralih ke Sam, dia menemukan dia pergi keluar dan bertanya kemana dia pergi. Sam membuka pintu dan mengatakan sudah waktunya untuk menerima buah dari pekerjaannya sendiri. Pasukan pedagang terus berjalan hati-hati sepanjang koridor gelap dan pemimpin mengingatkan mereka untuk tidak mengaktifkan perangkap. Setelah beberapa saat, mereka mendekati tangga ke lantai 2 bunker, di mana Sam sudah menunggu mereka. Saling sopan. Pemimpin geng pengkhianat mengarahkan pistol padanya dan mengatakan bahwa karakter utama tampaknya telah hidup. Karena ia datang begitu terbuka untuk bertemu mereka. Sam bilang sebaiknya jangan menembak sembarangan di sini. Salah satu pemain mencatat bensin tumpah di lantai dan mengatakan menembak senjata mereka bisa membakarnya. Pemimpin mendapat marah dan memberitahu Sam bahwa ia berjanji untuk membiarkan mereka pergi, tetapi sebaliknya membawa mereka ke dalam perangkap baru. Sam minum Molotov cocktail dan bilang kalau pemimpinnya salah paham dengan kata-katanya. Karakter utama melempar botol dengan campuran terbakar dan mengawal fakta bahwa ia mengatakan ia akan membiarkan mereka pergi berarti mereka akan keluar hidup-hidup. Para pemain melihat koktail Molotov terbang untuk mereka dan mencoba untuk lari menyamping untuk menghindari berakhir di kolam bensin. Tetapi mereka bergerak sangat lambat. Aula ini sementara diisi dengan tangisan mengerikan orang terbakar hidup yang mencoba sia-sia untuk melarikan diri dari api neraka. Sam mengamati apa yang terjadi dan sistem terus mengirimnya kematian pemberitahuan. Poin bermanfaat. Setelah yang sistem memberitahu, dia bawa untuk membunuh 5 atau lebih berturut-turut target menggunakan api. Dia akan menerima harta misterius serta judul unik dari BQ Master. Happy Sam meraih dadanya, mengatakan ia mendapat judul baru berkat hanya satu insiden. Penonton turnamen sangat terkejut bahwa Sam berhasil membunuh 10,0 pemain hanya dengan satu Molotov cocktail. Penonton mulai mencurigai Sam sebagai pemimpin karena dia telah menerima 2 gelar unik dalam satu ronde. Sebuah outlet media lokal besar menanyakan salah satu pencipta turnamen jika dia ingin mengatakan apa-apa untuk mengklarifikasi keraguan penonton tentang Sam. Seorang pria bernama Chen Jing menjawab bahwa COG adalah video game sepenuhnya kompetitif dalam skala global, di mana tidak mungkin untuk menggunakan kecurangan dan meminta semua pemirsa untuk melihat situasi ini secara rasional. Sementara itu, pemimpin pedagang keluar dari tumpukan mayat terbakar, mengatakan dia belum mati, yang berarti dia akan pergi ke kemenangan sampai akhir, bahkan jika ia harus mengkhianati semua orang. Dia terus merangkak di satu tangan dan setelah beberapa detik kaki, seseorang muncul di depan matanya. Melihat ke atas, melihat Stan melihat bekas skuadronnya dengan kekecewaan. Dia meraih dia dengan kaki celananya dan memintanya untuk tidak membunuhnya, mengatakan mereka adalah saudara.
tapi dia tidak mau mendengarkan dan memegang tangannya. Stan mengangkat pedagang di atasnya, mengatakan bahwa sayangnya permainannya telah berakhir. Dengan kata-kata ini, ia mengambil pisau dan dengan cepat membunuh pedagang. Akhirnya secara sinis memanggilnya saudara. Sam menyapa Stan lagi, senang mengatakan dia tahu mereka akan bertemu lagi. Stan berpaling ke Sam dan bilang dia ingat dia, bertanya apa yang dia butuhkan kali ini. Sam bilang Stan ingat semuanya dengan benar, dan melompat dari lantai 2 kepadanya. Namun, tidak perlu memperhitungkan mekanisme jatuh kerusakan dari permainan dan tanah dengan mengalahkan di depan kaki Stan. Setelah pulih, ia duduk di lantai dan mengatakan bahwa untuk kedua ia menjadi sangat ceroboh, lupa aturan putaran ini. Namun, awal percakapan intim terganggu oleh Astrid yang menendang Sam di wajah. Dia mulai memukulinya, mengatakan Sam bisa saja meninggalkan beberapa lawan untuknya karena dia juga membutuhkan poin. Sementara Stan terkejut bahwa dia bisa kalah dari orang-orang ini. Sam memberitahu Stan bahwa mereka mengalahkan satu sama lain dan ia membuat upaya minimum untuk itu. Stan tidak mengerti apa yang Anda maksud, dan dia membeku dengan kejutan. Sam menjawab bahwa sebenarnya gas yang disemprot di ruangan itu sangat rendah konsentrasi dan tidak akan membunuh mereka bahkan jika mereka tidak minum obat. Dia menambahkan bahwa jika rekan-rekannya telah setia kepadanya untuk akhir dan mengambil keuntungan dari rencananya, maka semua akan selamat. Stan tertawa dengan hatinya, terkejut dia tidak menyadarinya sebelumnya, menambahkan bahwa semua orang di sini bermain hanya untuk menang. Dia menambahkan bahwa Sam mengalahkan dia, jadi dia berhak untuk membunuhnya. Sam menjawab bahwa Stan yang tahu dia tidak akan pernah menyerah dan menerima nasib seperti itu. Stan lagi meminta tokoh utama untuk tidak berpura-pura mengenal satu sama lain karena mereka tidak. Sam menceritakan kisah seorang pemain misterius bernama Furious Tiger yang berjuang seperti meteor. Ditambah Stan tahu lebih banyak tentang dia daripada orang lain. Stan berjabat tangan. Aku tidak mengharapkan orang lain untuk mengingat hantu harimau. Astrid mendekati Sam dan berbisik kepadanya bahwa ini adalah pemain yang membunuh 7 pemain teratas dalam kompetisi nasional dan kemudian menghilang tanpa jejak. Sam mengambil tombaknya dan mengatakan akan menjadi bodoh untuk seseorang seperti Stan mati di sini dan mengundang dia untuk melawan. Menambahkan bahwa jika Sam mengalahkan dia akan bergabung dengan timnya. Stan setuju dan memberitahu karakter utama untuk tidak memohon ampun nanti. Astrid kepada Sam mengatakan bahwa jika mereka benar-benar hantu harimau marah, maka mereka tidak akan pernah mengalahkan dia. Sam setuju dengan Astrid, tapi tanya apalagi yang bisa dia lakukan selain bertarung. Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan ke dalam pertempuran dengan kata-kata bahwa jika ia tidak mencoba, maka tidak akan ada yang pasti bekerja. Ingatan Stan membawanya kembali 10 tahun ke waktu ketika realitas virtual baru saja dimulai untuk final dari kompetisi nasional. Komentator mengumumkan bahwa di sisi merah cincin adalah juara besar dijuluki pedang api suci Quan. Lawan Quan menurut komentator adalah pendatang baru untuk kompetisi semacam ini dijuluki hantu harimau marah. Quan berkata pada dirinya sendiri dia tidak pernah mendengar namanya, menambahkan bahwa akan sangat mudah untuk menang. Setelah melakukan semua kegiatan persiapan, final turnamen dimulai dan tanda tentang awal pertarungan ditampilkan di atas ring. Quan berlari menuju pertempuran, tapi setelah hanya 19,0 detik dari ronde pertama, dia benar-benar kalah dengan yang dia diunggulkan. Jangan percaya apa yang terjadi. Quan melompat dari kursinya dan berteriak pada monitor kemarahannya. Host berteriak dengan rahmat teater bahwa Quan dikalahkan hanya dalam 19,0 detik oleh juara barunya. Dengan ini yang menunjuk ke Stan muda dan
Katanya sang juara saat ini adalah hantu harimau pemarah. Orang-orang mulai gembira menyanyikan julukan Stan, dan ia mengangkat tangannya ke udara, menikmati kemuliaan pemenang. Kembali ke masa sekarang, ia berjabat tangan dan bertanya-tanya mental jika ia dapat mencapai kemuliaan yang sama lagi. Sementara itu, Sam berteriak padanya untuk tidak mengalihkan dirinya dan bergegas dengan tombaknya. Stan sadar dari waktu ke waktu, dan melepas parangnya menggulingkan serangan protagonis itu. Sam bilang Stan masih sekuat saat itu, yang dia jawab bahwa dia juga tidak lemah. Pahlawan terus menyerang satu sama lain dengan pukulan cepat, tapi tidak satupun dari mereka mencapai tujuan. Sam menjawab bahwa jika bukan karena semua latihannya, dia tidak akan mampu bertahan selama itu, terutama melawan seperti lawan yang kuat. Sementara itu, Stan memutuskan untuk mengakhiri ini selamanya, dan terbang ke udara. Untuk melakukan serangan yang kuat disebut Tiger Kick. Sam hanya bisa menempatkan blok pada saat terakhir dan terbang ke samping pada kecepatan tinggi. Tidak dapat menghentikan energi kinetik dari dampak. Astrid menonton penerbangan Sam, dan Anda berharap dia tidak harus mengikis sisa-sisa tubuhnya dari dinding. Stan mengatakan bahwa tidak ada yang akan mampu bangkit setelah kudeta tersebut, prematur menyatakan pemenang. Namun, Sam meskipun terluka parah, dia bangkit di kakinya, mengatakan bahwa sekarang akhir telah datang untuk Stan. Dengan kata-kata ini, ia mengubah bentuk tombak, mengubahnya menjadi busur. Stan. Sam melompat di udara, membidik Stan dan mengatakan bahwa pada jarak ini dia tidak akan mampu menghindar. Sepersekian detik kemudian, Sam menembak tembakan yang terbang melalui Stan dengan kecepatan yang luar biasa dan memukul dinding. Stan sadar dan menyadari bahwa panah itu baru saja mencukur wajahnya tanpa memukul apapun. Sam mengklaim itu sedikit tidak adil baginya untuk menembak busur karena itu benar-benar tak terduga. Menambahkan bahwa ia akan menganggap itu menarik dan mengungkapkan harap bahwa Stan akan bergabung dengan timnya setelah semua. Stan berhenti dan menatap Sam lagi mengingat tawaranmu. Setelah berpikir sedikit, ia menjabat tangan Sam dan mengatakan dia akan dengan senang hati menerima undangan Anda. Pahlawan saling berpelukan dengan cara yang ramah dan Sam dengan senang hati memanggil Stan saudaranya, yang Stan memanggilnya Baby Sam. Astrid menonton adegan ini mengatakan sudah waktunya bagi-bagi mereka untuk menyebutnya Hari. Stan mengambil Sam samping dan tanyakan siapa wanita cantik ini. Astrid akan tampil, tapi Stan tidak akan membiarkan dia mengatakan apa-apa, meminta karakter utama jika dia pacarnya. Astrid menjawab marah bahwa mereka hanya sekutu, dan Sam menjelaskan bahwa dia penembak mereka. Pertanyaan yang bijaksana Stan Sam jika dia seorang pemain perempuan. Jadi dia langsung menunjuk pistol ke arahnya dan bertanya apakah dia memiliki sesuatu untuk menentangnya. Stan cepat menjawab bahwa dia tidak memikirkan apa-apa, mengatakan bahwa gadis-gadis pasti baik bermain, dan memintanya untuk meletakkan pistol. Namun, pertempuran ini terganggu oleh tembakan mengenai kaki Stan. Dan para pahlawan kembali untuk melihat penembak. Ternyata merekalah jumlah dengan petarung dari skuad Alexis yang datang untuk menerima hadiah untuk kepala Sam. 3 orang memasuki bunker, mengatakan kacamata akan menjadi milik mereka. Astrid menuduh Sam yang ceroboh mengatakan mereka seharusnya pergi keluar dalam diam dan tidak ada upacara perkelahian. Sam menjawab bahwa Astrid tidak perlu khawatir karena dia memiliki rencana untuk situasi seperti itu. Stan berpaling pada Sam dan bilang dia sangat tertarik dengan rencana apa yang dia rencanakan. Karakter utama menjawab bahwa rencananya sangat sederhana. Dan itu terdiri dari melarikan diri dengan cepat dari medan perang. Setelah itu, ia meninggalkan dengan kecepatan yang luar biasa. Astrid dan Stan mengikuti kontoh Naya, mengatakan bahwa ia
tidak bisa menunda pengumumannya sebagai pemburu maju ke bunker mencari mangsa mereka. Tidak jauh dari penampungan, Alexis mengamati apa yang terjadi melalui teropong, mengatakan bahwa hal-hal semakin menarik. Asisten Alexis mengatakan jika mereka tidak melakukan apa-apa, seseorang akan mendapatkan Sam. Alexis menanggapi bahwa dia sangat meragukan kemampuan bawahan untuk membunuh Sam. Dia menambahkan bahwa beberapa kelompok pemain sudah masuk bunker ini dan tidak ada yang kembali, menunjukkan bahwa banyak perangkap ditunggu mereka di dalam. Dari sudut pandang Alexis, Sam pasti akan harus pergi sebagai zona aman terus berubah. Asisten Alexis bilang dia pemain profesional karena dia tahu tentang kehalusan. Alexis mengakhiri penjelasannya dengan mengatakan bahwa bahkan jika mereka tidak menangkap Sam, mereka pasti akan menemukannya pada perburuan nyata. Sementara itu, para pemburu berkeliaran bunker mencari buronan, mengatakan mereka bisa di mana saja. Tiba-tiba lampu di ruangan keluar, dan para pemburu saling memberitahu untuk berjaga-jaga karena ada banyak perangkap di sini. Alasan untuk pemadaman ternyata Sam. Sudah saatnya mereka menyerang. Stan dan Astrid mengatakan mematikan lampu tidak bisa membantu mereka banyak karena mereka tidak dapat melihat lawan mereka baik. Sam yang punya kacamata night vision, Astrid mendekati untuk memeriksa dia dan mengatakan dia melihat segalanya dengan sempurna. Tidak menghargai metode Sam berkomunikasi dengan lawan jenis, Astrid memukul pipinya dengan keras, membuatnya terbang beberapa meter ke belakang. Dia memakai kacamata night vision dan menambahkan bahwa hanya karena Sam memiliki mereka tidak berarti dia bisa menghadapinya. Stan mengatakan ia tidak pernah menemukan sesuatu seperti itu dan meminta karakter Una Matama di mana ia mendapat 3 pasang kacamata. Sam menjawab bahwa dia sangat beruntung, percaya secara mentawa mereka harus tinggal di bunker untuk sementara waktu. Astrid bilang Sam menyimpan begitu banyak rahasia bahwa dia tidak akan terkejut jika suatu hari dia mengeluarkan pistol dari sakunya. Stan memberitahu karakter utama bahwa mereka ada di perahu yang sama dan bertanya apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan dengan mereka yang datang setelah kepala mereka. Sam mengatakan sekarang adalah waktu untuk membunuh dan mengambil pistol Anda. Memilih bentuk busur di atasnya. 2 pemburu berkeliaran dalam gelap dan salah satu dari mereka mengatakan mereka memiliki banyak kekhawatiran. Yang belasan sekutunya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang pikiran tersebut. Ia kemudian memberitahu sekutunya bahwa dia hanya bisa memberikan nomornya sehingga mereka dapat bersenang-senang nanti di dunia nyata. Tidak ada yang menjawab si pemburu sial, dan dia melihat sekeliling, mencoba mencari tahu kemana rekannya pergi. Melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa pemburu dibunuh oleh panah ditembak di kuil dan berbaring di lantai batu. Pemburu membungkuk di atas tubuh dan mengatakan dia bisa meninggalkan nomor sebelum ia meninggal. Sepersekian detik kemudian, Sam mendekati pemburu dan menusuk dia dengan tombaknya, membunuhnya dengan pukulan.